Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Setelah Indonesia merdeka, tantangan baru kembali muncul. Pihak Belanda yang tidak rela atas kemerdekaan itu melakukan berbagai upaya untuk menduduki negara Indonesia. Dengan didampingi sekutu, mereka kembali datang dengan tujuan merebut wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu tidak serta-merta membuat rakyat Indonesia berdiam diri. Dengan semboyan merdeka atau mati, seluruh lapisan bangsa bersiap melakukan pertempuran. Bukan hanya dengan cara kekerasan itu saja, bermacam perundingan juga dilakukan demi diakuinya kemerdekaan Republik Indonesia. Perundingan pertama dilakukan antara pihak Belanda dengan Indonesia untuk membahas status kemerdekaan RI, di mana dihadiri oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan wakil dari pihak Belanda. Sementara sebagai pihak penengah adalah negara Inggris. Namun di perundingan awal ini tidaklah membuahkan hasil. Kedua pihak tidak mau mengalah dengan pendapatnya. Setelah pertempuran di beberapa wilayah, akhirnya kembali dilakukan perundingan yang kemudian dikenal dengan perundingan Linggarjati. Perundingan tersebut berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dengan anggotanya, Muhrum, Susanto, dan Aka Gani, yang juga dihadiri oleh Presiden Soekarno beserta wakilnya. Dalam perundingan ini menghasilkan banyak poin, tapi ada 5 poin inti yang menjadi isi pokok perundingan tersebut. Dan bagi sebagian besar rakyat Indonesia, perjanjian ini sangatlah merugikan bangsa. Terutama di poin ke-1, yang menyatakan bahwa Belanda mengakui kekuasaan de facto pemerintahan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang sangat jelas hal itu mempersempit kekuasaan bangsa. Setelah penandatanganan perjanjian pada tanggal 25 Maret 1947, pihak Belanda yang seharusnya diuntungkan justru melanggar perjanjian tersebut. Mereka memperkuat pasukannya untuk merebut kembali negara Indonesia. Hingga pada tanggal 21 Juli 1947, terjadilah penyerangan pada bangsa yang telah merdeka atau dikenal dengan agresi militer pertama. Di sini, Belanda mampu menduduki Jawa Barat, Surabaya, Madura, Medan, dan Palembang, yang tentu melanggar perundingan Linggarjati. Gejolak perlawanan rakyat terjadi hampir di seluruh wilayah RI, termasuk di Sumatera Timur yang meliputi Batang Serangan, Langkat. Wilayah ini terlebih dulu dikuasai oleh pasukan Belanda. Kabupaten Langkat pada saat itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemerintah negara Sumatera Timur yang berkedudukan di Binjai dan NKRI yang berkedudukan di Pangkalan Berandan. Malam itu, terlihat 3 sosok pria memasuki markas Belanda di Batang Serangan. Dengan mengendap mereka mencari celah untuk merebut dan menguasai gudang senjata. Tanpa diduga salah satu dari mereka kepergok. Dengan berani, dia menebaskan pedang hingga pasukan Belanda itu tewas. Namun hal itu membuat suasana gaduh di malam itu, hingga datanglah beberapa pasukan untuk menangkapnya. Dengan gagah berani ketiga ksatria itu melakukan perlawanan. Namun sayang, 2 diantaranya gugur. Sedangkan yang seorang terus-terusan menyerang dengan membabi buta. Tidak ada peluru maupun senjata tajam yang mampu melukainya.
Beberapa saat kemudian datanglah bala pasukan yang akhirnya mampu memukul mundur Belanda. Markas pun berpindah tangan. Pimpinan pasukan Ilyas Lebe, dia menanyakan keadaan sang pemberani tersebut, yang tampak lelah dan hanya mengalami luka ringan. Dengan tersenyum, beliau mengatakan baik-baik saja. Dialah Abu Bakar Amandiot. Lelaki pemberani itu terlahir di Tenama, Kecamatan Linge Isak, tahun 1900. Sejak kecil beliau dididik dalam keluarga muslim yang kuat, sehingga tumbuh menjadi seorang yang sabar dan pemberani. Beliau diberi gelar Pang atau Sang Pemberani oleh masyarakat Gayo karena kehebatannya dalam melawan Belanda. Awal September 1945, di saat itulah berita proklamasi sampai ke Takengon, Aceh Tengah. Namun firasat Amandimot tentang peperangan yang bakal terjadi kembali membawanya ikut bergabung ke dalam pasukan Laskar Barisan Berani Mati yang dipimpin Ilyas Lebe dan M. Saleh Adri. Sebelumnya beliau mengikuti latihan kemiliteran yang diselenggarakan oleh Dewan Pejuang Rakyat di Takengon yang dipimpin oleh Mode. Pelatihnya adalah Natarudin, Komandan Kompi 16 Tentara Republik Indonesia. Hingga di tahun 1947, saat terjadi gejolak agresi militer Belanda pertama, bersama pasukan lain asal Gayo, beliau menyerang Belanda ke Sumatera Timur. Mereka bergabung dengan pejuang setempat, menyerang Batang Serangan. Dan malam ini menyusup Rumah Sakit Umum Batang Serangan yang dijadikan markas Belanda, yang pada akhirnya mampu dikuasai. Para pejuang terus mengikuti pergerakan pemerintahan pusat, karena sudah barang tentu persediaan senjata mereka jauh di bawah Belanda. Para pasukan hanya mengandalkan senjata tradisional, juga senjata rampasan pasukan Jepang saja, berbeda dengan senjata musuh yang sangat canggih. Di sela pertempuran gerilya pada tanggal 30 Juli 1947, India dan Australia mengajukan permintaan resmi, yaitu supaya masalah Indonesia dan Belanda dimasukkan ke dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB, dan usulan itu diterima dengan baik. Dewan Keamanan PBB membentuk jasa baik untuk menyelesaikan pertikaian Belanda Indonesia yang dikenal dengan KTN atau Komisi Tiga Negara, yaitu Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika sebagai penengah. Disinilah kembali terjadi perundingan yang pada tanggal 8 Desember 1947 yang diadakan di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat, yang selanjutnya dikenal dengan Perjanjian Renville, dan disepakati 3 poin di dalamnya. Poin pertama, persetujuan gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. Poin kedua, kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. Dan yang terakhir, kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. Namun justru perjanjian ini semakin memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Wilayah Republik semakin sempit karena garis demarkasi Van Mook yang hanya meliputi Jogja dan Jawa Timur. Selain itu, akibat dari perjanjian Renville, pasukan TNI yang masih berada di wilayah Belanda harus ditarik mundur. Merasa menang, penjajah selama 350 tahun itu mulai mendikte atas kemauannya tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia, juga Kabinet Hatta. Pada bulan Maret 1948 di Jakarta, Belanda membentuk pemerintah federal sementara dengan Van Mook sebagai presidennya, yang disusul negara-negara boneka buatan Belanda. Di antaranya adalah negara Sumatera Selatan dengan Presiden Abdul Malik,
negara Pasundan dengan Presiden Wiranata Kusuma, negara Jawa Timur dengan Presiden Kusumanegoro, dan negara Madura dengan Presiden Cakraningrat. Hal ini membuat gejolak para pejuang semakin membara, hingga pada tanggal 18 Desember, pihak Belanda melalui radio Belanda mengumumkan bahwa perjanjian Renville telah berakhir. Sehari setelahnya, tepatnya 19 Desember 1948, terjadilah Operasi Gagak atau dikenal dengan agresi militer kedua. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di Pangkalan Maguwo. Mereka menduduki ibu kota Yogyakarta, yang berakibat presiden beserta wakilnya dan sejumlah menteri di Kepala Staf Angkatan Udara ditahan oleh Belanda. Dari sinilah Jenderal Sudirman memulai perang gerilya. Perlawanan terus menggema di seluruh Indonesia. Bersama pasukan lain, Pang Aman Dimot meninggalkan Sumatera Timur dan kembali ke Aceh Tengah. Yang kemudian terbentuklah barisan Guerilla Rakyat Aceh Tengah atau yang dikenal dengan Bagura. Aman Dimot berada dalam barisan tersebut. Kumpulan para pejuang ini bertekad melakukan gerilya jangka panjang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pang Aman Dimot memandangi sang istri yang tampak cemas. Dengan air mata bahagia, dia meluapkan rasa rindunya. Begitupun sang anak. Mereka saling memeluk menumpahkan rasa rindu. Betapa doa itu masih terkabul. Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mempertemukan kembali mereka. Meski ada desingan peluru di lain hari, tapi setidaknya hari ini nyawa itu masih terselamatkan. Itulah pejuang sejati, merelakan kebahagiaan mereka demi tercapainya kesejahteraan umum. Yang terpenting adalah mempertahankan kemerdekaan hingga tetes darah terakhir. Kalaupun itu terjadi, Tuhan sudah menyiapkan surga bagi para syahid. Setelah rindu itu terobati, muncullah Pang Ali Rema dan Pang Edem menjemput Aman Dimot. Ada tugas yang kembali memanggil. Sejenak mereka duduk bersantai, mencoba menghilangkan kalut yang mendera. Namun tetap saja obrolan itu menjurus pada pertempuran, satu hal yang sudah mendarah daging. Pada 14 April hingga 7 Mei 1949, terjadilah perundingan Romroyen yang bertempat di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama Romroyen sendiri diambil dari kedua delegasi, yakni Muhammad Rom dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Tujuan perundingan ini adalah untuk mengakhiri konflik dari agresi militer Belanda yang kedua, di mana pihak Belanda telah mengingkari perjanjian Renville. Juga adanya penahanan para pemimpin Indonesia yang menjadi kecaman dunia. Di sini, Dewan Keamanan PBB mengubah Komisi 3 Negara menjadi UNCI, United Nations for Indonesia, yang berperan membantu menyelesaikan permasalahan. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa masing-masing pihak akan menghentikan pertempuran, juga akan membebaskan para tahanan politik. Namun gejolak masih terjadi di Tanah Gayo. Pada bulan Mei 1949, atas instruksi Komando Resimen Divisi, yakni Tengku Cik Ditiro, barisan Guerilla yang diperkuat Laskar Mujahidin dari Takengon menuju Tanah Karo. Di sana Pang Aman Dimot menjadi salah satu pemimpin operasi, yang mana pasukan Bagura beberapa kali terlibat pertempuran. Pang Aman Dimot yang dipercayakan sebagai komando pertempuran terus menghadang dan menghancurkan konvoi Belanda.
Hari itu pasukan Belanda sedang menuju Tiga Binanga. Pasukan Pangaman Dimot yang bersiap pada posisi masing-masing menunggu mereka tiba di jalan raya Kabanjaya jurusan Kota Cane. Begitu pasukan Belanda tiba, pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang cukup lama itu memakan banyak korban dari kedua belah pihak, yang akhirnya mampu menghantam mundur pasukan Belanda. Di saat pasukan mengurus para pejuang yang terluka maupun yang gugur ke rumah sakit Kabanjaya, tanpa diduga kembali bermunculan pasukan Belanda. Kali ini bala bantuan tersebut lebih banyak lagi. Komandan Bagura, Tengku Ilyas, berteriak keras menyuruh pasukan mundur. Begitupun Pak Ahmad Dimot. Beliau menyuruh anak buahnya agar mundur. Berkebalikan dengan yang dilakukannya, bersama Pang Ali Rema dan Pang Adem, beliau justru menunggu musuhnya datang. Mereka bertiga ikut terbaring bersama mayat yang bergelimpangan, sehingga pihak Belanda menganggap kalau mereka sudah tewas. Dan ketika pasukan Belanda meneliti mayat-mayat tersebut, dengan cepat mereka bertiga bangkit dan melakukan perlawanan. Ditebaskannya pedang mereka hingga membunuh banyak pasukan Belanda. Namun hanya Pang Aman Dimot yang masih berdiri tegak. Kedua kawannya telah roboh bersimbah darah. Tidak ada peluru maupun senjata tajam yang mampu menembus kulitnya. Pertempuran tidak seimbang itu terus berlanjut meski Pang Aman Dimot hanya sendirian. Dia sudah dikepung pasukan Belanda yang sangat banyak. Tanpa getar sedikit pun, dia terus memburu para pasukan di sekitarnya, lalu menebas dengan pedang. Hingga di saat mulai kelelahan, pasukan Belanda berhasil menangkap beliau. Pang Abu Bakar Aman Dimot mulai disiksa, tapi beliau benar-benar kebal senjata. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melukai. Beberapa timah panas yang diarahkan padanya dianggap angin lalu. Pada akhirnya pihak Belanda menggilasnya dengan tank. Namun beliau masih hidup, yang kemudian dijejali granat dan diledakkan. Gugurlah seorang pejuang di tanggal 30 Juli 1949 di Raja Merai Sukarame Karo. Di sana pula beliau dimakamkan. 20 hari kemudian, Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Sektor 3, Ulung Setebu, melalui surat pernyataannya mengungkapkan bahwa Aman Dimot telah bertemu dengan gagah berani di Raja Merai Tanah Karo, Sumatera Timur. Dan beliau telah gugur sebagai melati di pangkuan Ibu Pertiwi. Padahal pertempuran tersebut merupakan pertempuran terakhir sebelum diserahkannya Republik Indonesia secara utuh. Yang di tanggal 22 Juni 1949, dua delegasi Indonesia dan Belanda, yakni Romroyen, kembali bertemu. Yang kemudian terjadi kesepakatan bahwa Indonesia akan dikembalikan tanpa syarat. Akhirnya, terjadilah konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949. Yang bertujuan mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda, serta menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kesepakatan itu pun terjadi, yang kemudian di tanggal 29 Oktober 1949 terjadi pengesahan dan penyerahan piagam. Pertemuan dilanjut di tanggal 6 sampai 16 Desember 1949, di mana terjadi pembahasan tentang konferensi meja bundar. Yang kemudian terjadilah voting di sana. Dan akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pada tanggal 27 Desember ditandatanganilah penyerahan kedaulatan RI. Yang sehari setelahnya, ibu kota dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta.
Di sisi lain, beberapa tahun kemudian, kerangka Pang Amandimot diangkat lalu dipindahkan 3 Binanga. Selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kabanjahe, bersanding dengan para pahlawan nasional. Untuk mengenangnya, dibangunlah Tugu Amandimot. Tugu berwarna-warni itu berdiri kokoh di tengah pusat kota Takengon. Namun sayang, tugu tersebut tidaklah terawat dengan baik. Upaya agar tugu tersebut dianggap sebagai tugu perjuangan belumlah maksimal, atau hanya mungkin sekedar mengisi kekosongan ruang publik saja. Tidak ada pesan tertulis akan kisah Satria Pang Abu Bakar Amandimot di sana. Belum tampak adanya penghargaan, hanya tulisan Tugu Amandimot, pahlawan Republik Indonesia yang terlihat. Seharusnya hal itu menjadi kesadaran bersama untuk membangun Tanah Gayo lebih beridentitas. Amandimot sendiri sudah didaftarkan sebagai pahlawan nasional ke Menteri Sosial dan mungkin masih dalam proses. Hampir keseluruhan desa di wilayah Jawa Tengah mempunyai tradisi yang menjadi ciri khas. Salah satunya adalah dengan mengadakan upacara sakral, yakni upacara Menteri Desa atau yang dikenal sebagai upacara bersih desa. Sampai sekarang dikenal sebagai acara sedekah bumi. Yang dalam kegiatan ini melibatkan beberapa dukuh dengan beragam sesaji bernuansa tradisional yang digelar, termasuk tradisi menggelar wayang kulit yang diwajibkan untuk menutup acara. Konon, jika tidak diselenggarakan acara wayang kulit, maka desa bakal terkena bala atau bencana. Di masa lalu, setiap menjelang masa panen, para penduduk melakukan ritual tersebut. Hingga tradisi ini pun masih dilestarikan secara turun-temurun. Bahkan dalam kepercayaan, kalau satu desa tidak menyelenggarakan upacara itu, maka warga desa akan menemui bencana. Dan seiring berkembangnya zaman, waktu upacara sedekah bumi menyesuaikan dengan kondisi. Meski warga sudah beralih pekerjaan pada bidang lain, namun upacara tersebut tetap diadakan setiap tahunnya. Sedekah bumi tujuannya memang memberi sedekah atau simbol syukur pada bumi atau tanah, yang mana selama ini dianggap seperti ibu yang sudah mencukupi sandang pangan dan semua kebutuhan manusia. Sehingga selain berdoa dan bersyukur pada Tuhan, juga mengaturkan tanda terima kasih kepada semua leluhur yang menjadi isi bumi, yang istilah bumi atau tanah dianggap sebagai wadah kematian bagi para leluhur. Doa syukuran tersebut juga sebagai simbol agar warga selalu bersemangat. Juga tidak hanya mengeluh saja dalam bekerja, baik yang menjadi petani, pegawai negeri, maupun yang bekerja di bidang lain. Dalam ritual yang biasanya dilaksanakan di Punden Danyang desa ini, digelar puluhan sesaji dan hidangan kenduren oleh warga sekitar. Hidangan wajib yang tidak boleh terlupa adalah nasi tumpeng yang berbentuk kerucut dan nasi golong yang berbentuk bulat. Itu dikarenakan kedua sesaji tersebut mengandung simbol atau makna filosofi yang luhur. Yang mana sesaji nasi golong mengandung simbol sebagai golong gemulek atau yang bermakna hidup dalam kerukunan.
Dari situ, diharapkan warga akan selalu hidup rukun berdampingan sampai kapanpun. Sementara nasi tumpeng yang besar biasanya berjumlah 2 dengan tatanan kembar, menyimbolkan sebagai sesaji ageng atau sesaji utama, yang di dalamnya mengandung makna berkah kehidupan. Sesaji ageng tersebut dilengkapi oleh jajanan pasar yang komplit. Setiap warga sedikitnya membawakan 1 jubung, yakni wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang berisi makanan kenduri lengkap dengan jajanan pasar. Setelah doa selesai, makanan tersebut disantap bersama, sementara hidangan yang masih tersisa dibawa pulang untuk disantap anggota keluarga di rumah. Hanya saja, yang dibawa pulang adalah makanan yang sudah ditukar dengan warga lain, sehingga setiap warga bisa merasakan masakan maupun jajanan dari warga lain. Hal ini sebagai cerminan bahwa hidup yang penuh kerukunan dan bisa menanggung suka duka hidup secara bersama-sama. Selesai ritual kenduren, barulah wayang kulit digelar. Ritual wayang kulit ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang selama pertunjukan wayang kulit berlangsung, juga dilakukan ritual menyebar bulir-bulir padi. Itu dilakukan di sepanjang panggung oleh tetua desa. Ritual tersebut dimaknai sebagai bentuk menyebar rezeki pada semua yang hadir. Saat ritual tersebut, warga pun beramai-ramai berebut memungut beras atau gabah tersebut. Konon, ada kepercayaan, jika bulir padi tersebut dijadikan benih atau ditanam di sawah, maka bisa menjadi tanaman penjaga. Meski hanya 1 batang saja, namun keberadaan tanaman itu dipercaya mengandung kekuatan gaib, sehingga tanaman lain akan terhindar dari hama dan membuat hasil panen melimpah. Di ritual terakhir adalah peran sang dalang, yang biasanya mengambil lakon Dewi Sri, yaitu seorang penguasa sebagai pengayom tanah pertanian. Dewi yang disimbolkan sebagai pemberi berkah dan limpahan rezeki di bidang pertanian. Di sini peran sang dalang sangat penting, karena beliau harus paham tentang tata cara membuang sengkolo. Dan sengkolo itu berkaitan erat dengan hajat orang banyak. Jika terjadi kegagalan, maka hancurlah profesi yang dilakoni. Dalang berasal dari kata dahyang, yang berarti juru penyembuh beragam penyakit. Bisa juga diartikan sebagai ngudal piwulang. Kata ini diartikan sebagai pemberi ilmu, seperti ketika dalang memberikan cerita-cerita memiliki banyak nilai pada penonton. Ngudal berarti menyebarluaskan atau membuka, dan piwulang berarti pendidikan atau ilmu. Hal tersebut menegaskan bahwa posisi dalang adalah sebagai orang yang mempunyai ilmu yang lebih, serta membagikannya pada para penonton yang menyaksikan pertunjukan wayang tersebut. Di sisi lain, istilah dalang menyebutkan bahwa kata dalang berasal dari kata Weda dan Wulang. Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang memuat tentang ajaran agama, peraturan hidup, dan kehidupan manusia dalam bermasyarakat untuk pergaulan hidupnya sesama manusia. Selain itu, untuk menuju arah kesempurnaan hidup, baik dalam alam pikiran, alam fana, maupun alam baka. Selain itu, istilah dalang pun asalnya dari kata talang atau saluran air pada atap. Dalam hal ini, dalang dimaksudkan sebagai penghubung atau penyalur antara dunia manusia dan dunia roh.
Sedangkan dalam ajaran Hindu, dalang berfungsi sebagai penghubung dengan para dewa. Oleh karena itu, dalang pun ada beberapa sebutan lainnya. Seperti 1. Dalang Jaruman, yaitu dalang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Brahmana. Kedua, dalang Samirasa, dianggap sebagai keturunan Dewa Siwa. Yang ketiga, dalang Anteban, dianggap sebagai keturunan Dewa Wisnu. Dan yang terakhir, dalang Sampurna. Dalang Sampurna ialah dalang yang dapat dianggap sebagai keturunan Dewa Sanga. Artinya bahwa dewa-dewa di atas menjadi kesatuan jiwa. Jelas kiranya bahwa fungsi dalang adalah sebagai guru, juru penerang, dan juru hibur. Dalang yang dihormati adalah karena ilmunya. Namun faktor budaya menyebabkan posisi dalang bisa berbeda. Dalang wayang kulit Jawa sangat mudah dikenali dan tidak perlu ditelisik untuk tahu. Dia memamerkan dirinya saat memainkan wayang karena penonton umumnya berada di belakangnya, sedikit yang melihat bayang-bayang wayang. Karena itu, Ki Dalang berdandan yang baik, baju dan ikat kepalanya khas, bahkan ada keris di pinggangnya. Adapun Ki Dalang wayang kulit Bali tersembunyi di sebuah panggung yang dibatasi kelir, yang tidak sembarang orang bisa melihatnya. Penonton hanya bisa melihat bayang-bayang, karena itulah sesungguhnya wayang, yang berarti bayangan. Dipercaya, dalang wayang kulit yang mampu menjalankan acara buang sengkolo dengan sempurna adalah sosok yang melakukan ritual di Gua Gunung Panggung. Diyakini, orang tersebut akan menjadi dalang kondang yang digemari banyak orang. Gunung Panggung terletak di Desa Tambak Romo, Kecamatan Pojong, Kabupaten Gunung Kidul. Jika menempuh perjalanan dari kota Jogja, arahnya adalah ke timur laut. Sementara kalau dari Surakarta, arahnya ke barat. Letak gunung ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Menurut legenda, kawasan perbukitan ini berkaitan dengan masa para wali. Sejarah mengungkapkan bahwa ada pementasan wayang kulit yang tepatnya berlokasi yang menjadi tempat bersemedi para calon dalang sekarang. Saat pentas belum selesai, sudah terdengar kokok ayam bersahutan, pertanda pagi menjelang. Karena lakon wayang belum tuntas, terjadilah sesuatu keajaiban. Peralatan pentas, kotak dan wayang kulit, gamelan, layar dan peralatan lain mendadak berhamburan. Semua melayang dan menghilang. Hingga saat ini, barang-barang tersebut dipercaya ada, namun berubah menjadi batu atau berupa gunung. Sebagai contoh adalah keler dan blencong, atau lampu minyak untuk penerangan pentas. Kini berada di wilayah Kecamatan Semen. Sedangkan kenong, kotak wayang dan peralatan lain menyebar di sekitaran Gunung Panggung. Sementara sang dalang pun ikut raib secara gaib, dan beliau dikenal sebagai Eyang Joyo Leksono, penguasa gaib Gunung Panggung. Diketahui, nama-nama kondang dalang pernah melakukan ritual di Gua Gunung Panggung. Ki Ento Susmono juga Ki Anom Suroto adalah nama kesor yang pernah ke sana, termasuk beberapa nama dalang kondang lainnya. Calon dalang atau dalang yang belum terkenal, jika melakukan semedi di gua tersebut, maka akan menemui bisikan yang disuruh mengartikannya sendiri. Namun apabila mendapat pasangan berupa wayang atau bentuk instrumen gamelan, maka dapat dipastikan jika keinginannya terkabul. Dan jika tidak mendapat bisikan atau benda yang muncul secara gaib, maka ritual tersebut perlu diulangi lagi. Orang tersebut harus semakin yakin dan dengan konsentrasi yang penuh. Ternyata, yang semedi di Gunung Panggung bukan hanya para calon dalang saja, tetapi juga para waranggono. Bahkan ada pula calon sinden. Sang juru kunci selalu memberikan pengarahan,
bahwa siapapun yang datang ke tempat tersebut jangan sampai mengesampingkan Tuhannya. Jangan sampai mereka mempunyai niat untuk meminta pada makhluk halus. Jika permohonannya terkabul, karena semua yang terjadi adalah kehendak Sang Pencipta, bukan yang lain. Untuk naik Gunung Panggung, sudah disediakan tangga besi yang konon disediakan oleh seorang yang sukses menjadi dalang. Pengunjung harus merangkak lereng gunung batu setinggi 20 meter sebelum sampai di gua. Dulu, pengunjung yang akan naik ke gua harus merangkak pada dinding batu tegak lurus. Jika tidak terampil, maka akan terpleset, yang di bawah terlihat menganga batu terjal yang siap memangsa. Tentu jika terjatuh, hal buruk akan menimpa. Gua tempat ritual itu luasnya sekitar 4 kali 10 meter dan memang bentuknya seperti panggung datar di lereng gunung. Pada sisi timur gua ada cekungan pada dinding. Cekungan tersebut mempunyai lebar sekitar 2 meter dan menjorok ke dalam 2 meter juga. Di sanalah biasanya dilakukan pembakaran kemenyan, ritual khas untuk memanggil datangnya kodam pendamping. Pada siang hari, pengunjung yang berniat menjelajah dapat menikmati pemandangan sangat indah dan syahdu. Mereka dapat melihat ke arah Solo maupun Jogja. Udaranya pun sejuk dengan atap gua yang sangat leluasa. Kesannya bukanlah sebuah gua, tapi mirip sebuah panggung terbuka dengan objek pemandangan alam ke bawah. Tampak gunung dan lembah-lembah menghijau. Anehnya, meski hanya berukuran 4 kali 10 meter saja, namun gua tersebut mampu menampung ratusan pengunjung saat ramai. Seberapapun pengunjung yang masuk, seolah-olah gua melebar, hingga mampu menampung di luar logika. Hal itu sering terjadi di bulan Suro, yang pada malam 1 Suro, pengunjung akan memadati panggung terbuka itu dengan beragam tujuan. Sementara bagi calon dalang yang hendak bermeditasi, maka juru kunci akan melarang siapapun mengganggu di malam tersebut. Tepatnya dimulai pada pukul 9 malam dan berakhir pada pukul 2 pagi. Sang juru kunci akan bertindak sebagai mediator antara calon dalang dengan Ki Joyo Leksono. Yang keberhasilan itu tergantung pada nasib yang melekat pada mereka. Seorang yang berhasil dalam meditasinya akan melihat gua tersebut sangatlah luas. Dengan penglihatan mata batin, gunung tersebut layaknya sebuah tempat pementasan. Yang di sana terdapat banyak orang gaib menantikan pagelaran wayang kulit. Bagi para orang Jawa, wayang merupakan pertunjukan sakral. Maka, dalam setiap pertunjukannya harus lancar tanpa halangan. Kelancaran pertunjukan tentu saja melibatkan dalang sebagai empunya pagelaran. Seorang dalang tidak hanya mempersiapkan hal yang kasat mata, namun juga waspada terhadap gangguan yang tidak kasat mata. Untuk menangkal gangguan itu atau bahaya tersebut, dalang memiliki mantra khusus dari Gunung Panggung. Pengucapan mantra ini dilakukan selama masa persiapan hingga saat pertunjukan akan dimulai. Setidaknya dalang mendapat 5 macam mantra. Dalam mantra pertama, dalang menyapa lelembut atau danyang yang ada di sekitarnya. Menyapa danyang atau lelembut itu penting, sebab alam asli atau alam kasar bagi orang Jawa adalah alam buas, angker, dan penuh dengan roh yang tidak dikenal. Setelah hal itu dilakukan, si dalang berjalan menuju rumah penanggap wayang. Sesampai di panggung, ketika duduk di depan layar, dia mengucap mantra kedua. Kali ini mantranya ditujukan pada penonton yang sudah bersiap, supaya tenang dan tidak beranjak dari tempatnya hingga pagelaran usai. Mantra ketiga dan keempat diucapkan bersusulan,
yaitu ketika dalang membutuhkan blencong, lampu minyak penerang layar, dan saat dia memukul kotak wayang pertama kali. Gending pun berbunyi. Dalang mengangkat gunungan di tengah layar, kemudian perlahan dia turunkan kembali. Cempurit atau pegangan kayu diletakkan di pangkuan, lalu ujung gunungan ditaruh di pinggir kotak sambil dipijit-pijit. Saat memijit gunungan itu, dalang mengucap mantra pamungkas. Barulah pagelaran dimulai. Mantra yang didapat dari gunung panggung berupa struktur kata-kata dengan menyampurkan beberapa bahasa. Pencampuran bahasa tersebut berisi bahasa Sanskerta, Jawa kuno, dan Jawa baru. Di sisi lain, warga sering mendengar suara riuh dari gua Gunung Panggung, yang sangat jelas kalau sedang ada sebuah pementasan wayang kulit. Namun semua hanya suara saja, tidak ternampak ada kegiatan di sana. Sungguh, suatu keadaan yang mencekam. Namun anehnya, hanya warga saja yang mendengar, sedangkan para pengunjung maupun orang lain yang berada di sana tidak menjumpai hal itu. Warga desa sendiri mengadakan selamatan setiap tahunnya. Upacara itu dilakukan setiap tanggal 1 Suro. Para warga akan mengirim sesaji yang diantarkan ke gua tersebut. Di sana, sang juru kunci mendoakan agar warga desa selamat dan terhindar dari petaka, serta selalu mendapat perlindungan dari Sang Pencipta. Ketenaran dalang yang diperoleh tidak luput dari wayang kulit. Pada abad ke-6, wayang merupakan bentuk seni drama yang dipertontonkan oleh seseorang hingga dapat mengentalkan kalbu, dan penonton ikut hanyut juga terharu karenanya. Abad 15 setelah Majapahit runtuh, kebudayaan Hindu mulai pudar. Wayang pun dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Wayang dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam. Asal mula kesenian wayang kulit ini tidak lepas dari sejarah wayang itu sendiri. Wayang berasal dari sebuah kalimat yang berarti berjalan menuju yang maha tinggi. Akan tetapi, sebagian orang mengartikan bahwa wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Hal tersebut dikarenakan ketika si penonton menyaksikan pertunjukan ini, mereka hanya melihat bayangan yang digerakkan oleh para dalang. Ada sebuah catatan sejarah pertama mengenai adanya pertunjukan wayang. Hal ini mengacu pada sebuah prasasti yang dilacak berasal dari tahun 930 yang mengatakan si Galigi Mawayang. Galigi adalah seorang penampil yang sering diminta untuk menggelar sebuah pertunjukan ketika ada sebuah acara maupun upacara penting. Ketika itu, dirinya biasa membawakan sebuah cerita tentang Bima, yaitu kesatria dari kisah Mahabharata. Penampilan dari Galigi ini tercatat dalam Kakawin Arjuna Wiwaha yang dibuat oleh Mpu Kanwa pada tahun 1035. Di dalamnya mendeskripsikan bahwa Galigi adalah seseorang yang cepat dan berjarak satu wayang dari Jagat Karana. Sedangkan Jagat Karana mempunyai arti dalang terbesar, hanyalah berjarak satu layar dari kita. Sedangkan kesenian wayang kulit terbagi beberapa jenis. Salah satunya adalah wayang kulit Gagrak Banyumas. Wayang kulit ini mempunyai gaya pedalangan yang dikenal dengan sebutan pakeliran. Gaya ini dinilai sebagai cara untuk mempertahankan diri. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pakeliran antara lain lakon, sabet, atau gerakan yang akan dilakukan para wayang, catur, atau narasi dan percakapan antara karakter, serta karawitan yang berarti musik. Selain Gagrak Banyumas, ada juga pembagian wayang kulit jenis lain, yaitu wayang kulit Banjar.
Sesuai dengan namanya, wayang kulit jenis ini berkembang di Banjar, Kalimantan Selatan. Sejak awal abad ke-14, masyarakat Banjar memang sudah mengenal kesenian wayang kulit ini. Hal itu terjadi ketika Majapahit akhirnya berhasil menduduki beberapa bagian wilayah di Kalimantan, serta membawa misi untuk menyebarkan agama Hindu dengan menggunakan pertunjukan wayang kulit sebagai strateginya. Contoh lain dari jenis wayang kulit adalah wayang siam yang terkenal di Kelantan, Malaysia. Wayang siam ini merupakan pertunjukan wayang one man show. Bahasa yang digunakan dalam pertunjukan tersebut adalah bahasa Melayu. Akan tetapi, tidak ada bukti yang jelas mengenai awal kemunculan wayang siam ini. Banyak yang kemudian berpendapat bahwa kesenian tersebut berasal dari Jawa karena mengikuti simbol-simbol yang sangat bercorak Jawa. Dalam perjalanannya, pertunjukan wayang kulit menjadi salah satu media pembuang sengkolo. Meski kaum muda tidak meminati, namun kelestariannya wajib dijaga. Dan salah satu tempat ritual untuk menjadi seorang dalang adalah di Gunung Panggung. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.